Pagi Bu Ika, Pagi Pak Budi. apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat Pak. Bu Ika, Iya, hari ini kira-kira Bu Ika mau mengajar apa ya? hari ini mengajarnya bahasa Indonesia Pak, mata bahasa Indonesia dengan materi aku bangga menjadi anak Indonesia. Gitu. Mm-mm. Nah, rencana saya di sini saya akan mengobservasi pembelajaran Bu Ika Mm-mm. ya untuk pelajaran bahasa Indonesia. Ya, Bu Ika ngajar di kelas 6 ya. iya Pak, betul di kelas 6. Nah, kira-kira tujuan pembelajaran Bu Ika itu yang pertama apa sih? Kan nanti di materi itu aku bangga menjadi anak Indonesia ada kayak cerita ya Pak ya. Nah, nanti tujuan pembelajaran saya yang pertama, anak itu mengetahui tokoh dalam cerita tersebut. Baik. Nah, yang kedua, anak mampu untuk mencari informasi dari kata-kata yang belum mereka tahu artinya Pak. Gitu ya. Iya. Terus bagaimana area pembelajaran yang ibu area pembelajaran kompetensi yang akan ibu capai dari cerita dari pelajaran bahasa Indonesia itu dalam cerita memahami alur cerita untuk siswa. Ya, alur pembelajarannya nanti pada saat saya memberikan materi tersebut ke anak, anak itu dibuat kelompok, kegiatan belajarnya dibuat kelompok, kemudian anak membawa kamus besar bahasa Indonesia, itu bisa secara offline ataupun online, karena nanti anak itu mencari arti kata dalam kamus tersebut, kira-kira mana yang belum diketahui artinya, jadi anak udah mengetahui nih arti dari kosakata tersebut gitu Pak. Oh, baik kan. Jadi kalau misalnya anak udah mengetahui kosakata tersebut ya, terus Iya. bagaimana sih rancangan yang ibu terapkan nanti di kelas Ya, dari strategi ataupun metodenya? rancangannya yang pertama saya buat dulu tentunya modul ajarnya ya Pak ya, berpatokan sama Ya. modul ajar. Terus setelah itu ketika saya mengaplikasikan di kelas, anak-anak itu dibuat kelompok, terus membaca beberapa kelompok secara bergantian. Setelah itu anak diminta untuk mencari arti kosakata dalam kamus. Nah, nanti ketika anak mencari kosakata, ada berapa anak dari perwakilan kelompok ini untuk maju ke depan untuk mempresentasikan kira-kira kosakata baru apa yang anak itu punya dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari supaya untuk meningkatkan literasi mereka, juga pemahaman mereka terkait arti kata yang belum mereka ketahui sebelumnya Pak. Oh gitu ya. Jadi kalau misalnya pertama Bu Ika, anak itu kan pertama mencari kosakata terlebih Iya. dahulu, lalu mereka mempresentasikan di Mm-mm. depan kelas gitu ya. Itu yang ikan ibu rancangan yang ibu Iya. akan sampaikan kan. Nah Bu Ika, kali ini media pembelajaran apa yang akan ibu gunakan? Oke, untuk media pembelajarannya saya menggunakan media pembelajarannya berupa gambar. Oke. Gambar saya berupa gambar. Kenapa berupa gambar? Karena saya kayak membuat gambar itu dari beberapa tokoh. Kebetulan dalam pembelajaran ini itu ada satu tokoh utama dan 8 tokoh tambahan. Nah, 8 tokoh tambahan ini saya buat gambar. Jadi setelah ini menggunakan PowerPoint, setelah anak membaca, saya minta anak untuk mengetahui tokoh dalam bentuk gambar. Jadi saya tampilan slide gambar, misalnya ini gambar siapa, Hana ini sebagai apa ya, sebagai tokoh utama gitu. Nah, itu tujuan saya untuk mempermudah anak mengingat dalam tokoh-tokoh di sebuah cerita tersebut Pak. Medianya gambar, terus juga beberapa PowerPoint. Terus untuk selanjutnya nanti ke lembar kerjanya ada juga Pak, dan Baik. KPD. Oke Bu Ika. Nah kira-kira kapan itu dilaksanakan? Ini akan dilaksanakan ketika nanti saya mengajar bahasa Indonesia Kapan pelajaran bahasa Indonesia? hari ini Pak, untuk hari- pembelajaran bahasa Indonesia. Hari ini. Iya, Berarti hari ini tanggal 6 hari ya. ini tanggal 6. Tanggal 6 Agustus. Mm. Baik, nanti pada saat Bu Ika mengajar saya akan lihat ya, akan saya supervisi di kelas. Oke. Oke Pak, Ya, siap.
Mungkin itu aja untuk saat ini Bu Ika. Ya. Nanti saya langsung kelas. Terima kasih. Sama-sama Pak Bud. Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam. Nah, gitu aja banyak-banyak.